Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Kemitraan dan Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi terkait dengan presentasi bisnis. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi terkait dengan apa yang disebut sebagai presentasi, yaitu sebuah kegiatan di mana kita menyampaikan sesuatu di depan audiens atau di depan orang lain. Itu bisa kita sebut sebagai presentasi. Hanya saja di sini adalah lebih spesifik pada presentasi bisnis. Yang pertama terkait dengan tujuan presentasi. Apa itu tujuan presentasi? Yang pertama, menginformasikan pesan bisnis. Ya deskripsinya dari pesan itu harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar. Jadi jangan sampai pesan yang kita sampaikan itu tidak menarik. Jadi kita harus membuat pesan itu menjadi semenarik mungkin gitu ya. Jangan sampai nggak menarik. Mulai dari penampilan kita, kemudian barang yang kita tunjukkan, atau mungkin konten presentasi kita gitu ya, itu harus menarik. Kemudian menghibur audiens, kalau diperlukan untuk menghidupkan suasana gitu ya. Kalau memang itu, eee, dua sisi gitu ya, ketika kita presentasi, di mana presentasi tersebut dilakukan, live atau langsung dengan audiens atau di depan audiens, ya kita harus bisa membuat suasana presentasi itu menjadi menyenangkan, tidak monoton. Itu juga bisa dilakukan sebagai sebuah selingan, jadi tidak monoton kita menyampaikan materi, presentasi, tapi kita ada selingan-selingan. Menyentuh emosi audiens, gaya bicara, intonasi suara yang menarik gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita, mempresentasikan sesuatu, nada bicara kita datar-datar aja, jangan. Tapi bagaimana kita, membawa intonasi ngomong kita, membawa intonasi bicara kita, kita tempatkan pada posisinya. Kalau memang itu, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang itu perlu mendapatkan perhatian dari audiens, ya kita mungkin intonasinya kita lebih tingkatkan gitu ya. Terus terkadang kita perlu, eee, lebih menggebu-gebu atau terkadang kita, bisa sedikit flat, itu kita sesuaikan dengan materi yang kita sampaikan. Selanjutnya memotivasi audiens untuk bertindak, perlu menyatakan secara eksplisit, jelas, dan tegas. Kalau memang dalam sebuah presentasi kita menginginkan audiens untuk bergerak, untuk bertindak gitu ya, bahasa yang kita gunakan atau body language yang kita gunakan ya harus jelas, harus, eksplisit gitu ya, audiens bisa langsung mengerti gitu ya. Contohnya, mohon, audiens untuk bisa berdiri dan menyampaikan, pendapatnya terkait dengan materi ini gitu ya. Jadi, yang eksplisit adalah audiens diminta berdiri, kemudian, menyampaikan pendapat terkait dengan materi yang sudah disampaikan gitu. Jadi eksplisit, jelas gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh audiens. Persiapan dasar dalam sebuah presentasi adalah yang pertama menguasai materi. Materi harus dikuasai agar memang ketika menyampaikan presentasi itu kita tidak, terpotong-potong karena kita berpikir, ini sebenarnya seperti apa, atau bahkan kita terhenti lama karena, "Oh kok ternyata ada materi seperti ini, saya belum mempelajari sebelumnya." Jangan, tapi sebelum kita menyampaikan materi, sebelum kita presentasi, kita harus bisa menguasai materinya. Apalagi, kalau materi presentasi yang buat kita sendiri seharusnya ya kita bisa menguasai itu dengan mudah. Kemudian penguasaan alat bantu. Kalau dalam presentasi kita ada alat bantu semisal laptop gitu ya, atau proyektor, atau pointer, atau whiteboard, kita harus bisa menguasai itu. Sebelum kita mulai presentasi kita cek dulu, nanti slide-nya bagaimana, kalau laptop yang kita gunakan adalah laptop orang lain, ya kita coba pelajari dulu laptopnya itu seperti apa, proses kerjanya seperti apa, yang perlu diklik yang mana gitu ya. Kita harus bisa menguasai itu. Kalau menggunakan whiteboard ya kita cari dulu, spidolnya di mana, penghapusnya di mana gitu ya. Kita coba menulis terlebih dahulu, oh ternyata spidolnya, kurang jelas, nah itu kita bisa ganti dan sebagainya, harus menguasai.
kemudian proyektor, kita sambungkan, proyektornya bagaimana dan sebagainya. Kita harus menguasai semua alat bantu. Kalau kita ada, eee ada produk yang ingin kita tunjukkan kepada audiens. Ya kita harus menguasai produk itu sendiri. Kalau itu selai kacang semisal, ya kita menguasai alat bantu berupa selai kacang itu ya, ingredientnya apa, produsennya siapa, cara bukanya bagaimana, kita harus menguasai itu semua. Selanjutnya adalah menganalisis siapa audiens, itu penting ya. Audiensnya itu umurnya berapa, di kisaran berapa, dia itu, audiens itu orang berpendidikan atau bukan, kemudian kalangan apa, apakah petani ataukah bisnismen ataukah, pengajar dan sebagainya. Kita harus bisa menentukan itu. Karena, jenis audiens ini menentukan, nanti gaya kita bicara, jenis kosakata yang kita gunakan gitu ya. Kalau kita ngomong sama petani kan nggak mungkin sama dengan kita ngomong dengan mahasiswa, kita ngomong dengan bisnismen, atau kita ngomong di depan guru, kan pastinya berbeda. Jadi analisis audiens itu harus dilakukan, apalagi sebelum, kita melakukan presentasi. Peninjauan lokasi, ini juga penting, nanti lokasinya di outdoor atau di indoor kah, kita cek dulu. Kalau memang di outdoor nanti, apakah proyektor tampilan dari presentasi kita tampak atau tidak, kemudian apakah nanti ada whiteboard, jadi semua kelengkapan itu kita tinjau. Kalau memang tidak ada, berarti kan kita harus bisa menyiapkan diri, ini tidak ada, oleh karena itu nanti saya harus bagaimana. Jadi peninjauan lokasi itu sangat penting. Jangan sampai kita tanpa peninjauan lokasi, kita langsung saja, eee, tanpa ada peninjauan lokasi sebelumnya, alah hari H saja kita datang ke lokasi. Nah, sampai di lokasi ternyata proyektor nggak ada, kemudian atau ada proyektor tapi layar nggak ada, kan bingung kita. Kalau kita sudah tahu, oh, besok nggak ada proyektor gitu ya, oh berarti nanti, saya nyampaikannya tidak perlu menggunakan, PPT atau yang lainnya. Ini analisis audiens. Siapa audiens itu? Mulai dari pekerjaannya apa? Dia petani kah? Pejabat kah? Kemudian mahasiswa kah? Pastinya itu, akan menentukan gaya bicara kita. Pastinya akan menentukan, model presentasi yang kita lakukan gitu ya. Jabatan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, asal, agama, pendidikan, dan sebagainya. Itu menjadi, komponen kita menganalisis audiens itu sendiri gitu ya. Apa yang diinginkan audiens. Nah, kita kalau mau presentasi sebuah produk gitu ya, audiens itu seperti apa, inginnya apa, ya kita menyesuaikan. Kalau memang audiens itu ingin, produk yang ramah lingkungan gitu ya, atau produk yang, organik gitu ya, berarti kan kita, jangan sampai kita menyampaikan produk yang dia itu, eee, banyak bahan kimianya, tapi kita menyampaikan produk yang itu memang organik, kita bisa menyampaikan terkait dengan sisi-sisi organiknya bagaimana, sisi-sisi baik buat tubuhnya bagaimana, seperti itu. Di mana presentasi dilakukan. Nah, ini juga perlu nanti model dari duduk audiens seperti apa, apakah nanti, presentasinya dilakukan indoor ataukah outdoor, itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Karena, kalau kita tidak mempertimbangkan lokasi, itu nanti yang, repot kita sendiri. Ya tadi, semisal ternyata tidak ada proyektor, padahal kita sudah menyiapkan semua materi kita dalam PPT gitu ya. Meskipun ya kita masih bisa melihat PPT kita lewat laptop kita, tapi kan audiens tidak bisa melihat. Kapan presentasi dilakukan? Ini juga penting gitu ya, apakah itu hari libur, ataukah malam, ataukah siang gitu, apakah pagi, pastinya kan kita juga menentukan. Kalau sudah masih pagi buta jam 6 atau jam 5, pastinya kita mencoba menyampaikan materi yang itu bisa menghidupkan suasana di mana audiensnya masih ngantuk, atau mungkin malam di mana audiens, sudah capek, ya kita coba, jangan sampai materi kita itu yang berat-berat gitu ya. Mengapa melakukan presentasi? Tujuannya. Tujuan presentasi apa? Apakah agar produk kita terjual, ataukah agar audiens itu tahu gitu ya, itu kita harus menentukannya gitu. Kalau memang produk kita harus terjual, ya bagaimana kita bisa menyampaikan presentasi, di mana audiens itu bisa tergugah untuk membeli gitu ya. Bagaimana presentasi harus dilakukan? Apakah membutuhkan alat bantu atau tidak? Penataan ruang bagaimana?
audiensnya apakah dibuat, menghadap ke depan semuanya, ataukah audiens harus dibuat ke letter U. Kalau letter U kan biasanya, sebuah presentasi yang kita mengharapkan adanya, kita bisa berinteraksi banyak dengan audiens. Tapi kalau menghadap ke depan, ya mungkin kita harapannya, audiens lebih banyak mendengarkan gitu ya. Meskipun ketika audiens dibuat duduk, ke depan menghadap ke depan semuanya, itu bisa juga dilakukan dengan interaksi. Tapi kan akan lebih intens ketika interaksi dilakukan, posisi duduk audiens itu dibuat letter U gitu. Analisis bahasa tubuh juga perlu dilakukan gitu ya. Yang pertama ekspresi wajah, ya kalau kita, mempresentasikan sesuatu yang sedih, ya kita harus sedih gitu ya. Kalau senyum, ya harus senyum. Kontak mata itu juga penting, gerakan tangan, jangan sampai kalau kita, presentasi tangan kita hanya diam aja, kaku, itu kan, orang lihatnya juga nggak enak. Gerakan bahu, gerakan kepala, cara berdiri, ya kadang kita bisa gerak gitu ya, jalan sedikit gitu ke dekat, audiens, dengan menyampaikan berbagai materi gitu ya. Jadi intinya body language itu sangat penting, mulai dari wajah, senyuman, sampai ke cara berdiri gitu. Agar memang, presentasi yang kita lakukan itu lebih mudah dipahami oleh si audiens. Kalau teman-teman, saya rasa mungkin beberapa orang, eee, mengalami ini. Ini adalah sebuah sinyal ketidakpercayaan diri. Yang pertama gemetar, kedua bicara putus-putus, mulut kering, tenggorokan tersumbat, tersengal-sengal gitu ya. Ini adalah, eee, beberapa sinyal ketidakpercayaan diri. Nah, kalau terkait dengan presentasi memang itu adalah sebuah, hard skill menurut saya ya, hard skill, jadi ya perlu dilatih. Kalau memang, kita masih kurang percaya diri untuk presentasi, ya kita harus banyak latihan presentasi. Bisa nanti latihan di depan kaca atau di depan temannya sendiri, agar memang hal-hal yang menunjukkan ketidakpercayaan diri kita itu bisa terkurangi gitu ya. Mengembangkan percaya diri itu penting. Ya tadi, kalau terkait dengan presentasi ya perlu ditingkatkan jumlah latihannya. Kalau untuk mengembangkan percaya diri pada saat hari H, pada saat mau presentasi ya, ketika Anda dikenalkan tersenyumlah gitu ya, pandang audiensnya, mulai perlahan-lahan dengan punggung dan dahu tegak, kemudian, percepat secara perlahan. Ini adalah teknik yang bisa teman-teman lakukan agar memang, ketika presentasi itu, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oke, saya rasa untuk, materi presentasi bisnis cukup itu. Intinya ya teman-teman ketika mempresentasikan sesuatu, baik itu bisnis ataupun, yang lainnya, teman-teman harus pertama menjaga percaya diri, kemudian bisa melihat audiens, menyiapkan materi dengan baik, menguasai materi dengan baik, harus bisa, eee, melihat kondisi situasi, terkait dengan lokasi dan sebagainya. Kemudian untuk perkuliahan, hari ini akan ada tugas, tugasnya adalah mahasiswa diminta untuk membuat video presentasi bisnis dengan durasi maksimal 5 menit. Ini adalah presentasi bisnis eee hanya satu sisi gitu ya. Maksudnya teman-teman akan presentasi, audiensnya nggak ada. Maksudnya audiensnya nanti, di tempat lain gitu ya. Jadi membuat video presentasi bisnis. Mempromosikan barang apa saja boleh, ya, mempresentasikan barang apa saja, mempromosikan barang apa saja boleh. Nah, saran saya kalau teman-teman mempromosikan semisal minyak tawon, ya teman-teman harus bawa minyak tawonnya, ditunjukkan minyak tawonnya seperti ini seperti ini. Jadi tujuan dari, presentasi ini, atau tujuan dari mempromosikan barang ini adalah audiensnya supaya mau membeli gitu ya. Jadi bagaimana nanti silahkan dibuat sedemikian rupa agar, produk yang kalian tawarkan itu, dibeli oleh, audiens. Kalian boleh menggunakan, berbagai media agar menarik, bebas gitu ya. Yang penting, teman-teman membuat video presentasi bisnis, mempromosikan barang apa saja bebas. Yang penting ya tidak yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian di-upload di IG masing-masing atau IGTV kalau nggak cukup IG feed biasa, kemudian dikasih hashtag,
agribisnis UMY sama KKB 2020. Kemudian di-tag, agribisnis UMY, deadline 28 Oktober 2020 pukul 23.55 WIB. Saya rasa cukup itu dari saya, terima kasih dan bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.